Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi dengan Jagat Horor, channel yang menyajikan kisah misteri, kisah horor, dan kisah gaib yang dikemas dalam visual gambar. Bu Tati yang bertempat tinggal di gedung kapuk merasakan bingung dan keheranan yang membuat mereka penasaran, dikarenakan anaknya yang berumur 4 tahun mempunyai kebiasaan yang aneh. Anaknya itu sering bermain sendiri dengan mainannya dan berbicara seolah-olah ada yang diajak ngomong. Anak laki-lakinya itu terlihat asik bermain sendiri dan menerangkan mainan sebagaimana bocah-bocah yang sedang bermain dengan teman-temannya. Bu Tati dan suaminya merasa khawatir jika anaknya itu mengalami masalah tumbuh kembang anak yang asik dengan dunianya sendiri, atau dengan kata lain berkebutuhan khusus. Namun di lain waktu anaknya ya normal-normal saja. Inilah yang membuat Bu Tati pusing 7 keliling memikirkan anaknya itu. Pernah suatu ketika sekitar jam 11 malam pintu rumah mereka diketuk tetangganya. Kemudian mereka bangun dari tempat tidurnya yang baru saja terlelap tidur. Setelah dibuka, ternyata yang di depan pintu itu tetangganya yang sedang melaksanakan ronda, yang sedang menuntun anaknya. Sebelum sempat bertanya apa yang terjadi, tetangganya sudah mendahului memberikan keterangan. Ini loh Pak, Bu, anakmu kok jam segini masih bermain di halaman rumah, di bawah pohon rambutan itu, tidak ada yang menemani pula. Lah, kalau sampai diculik orang bagaimana? Hah? Anakku masih di luar. Bu Tati dan suaminya berbarengan menjawab dengan kaget, dan begitu terkejutnya mereka perasaan anaknya sudah di sampingnya ketika mereka tidur, sedangkan pintu semua sudah dikunci dan tidak ada kunci yang menggantung di pintu. Lah, siapa yang membukakan pintu dan mengajaknya keluar? Bu Tati dan suaminya tidak habis pikir dengan semua yang terjadi. Tidak mungkin anaknya yang sekecil itu paham membuka pintu dan mengambil kunci yang di atas lemari TV. Tidak masuk akal. Mereka tetap yakin bahwa anaknya tadi tidur bersama mereka, tapi kenyataannya anaknya masih di luar. Untungnya ada yang melihat. Kalau tidak, Bu Tati tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada tetangganya, kemudian anaknya ia bopong. Saat hendak masuk ke rumah, anaknya ini berbicara, "Dadah, dadah, dadah entong," sambil tangannya melambai-lambaikan keluar halaman. Bu Tati dan suaminya langsung merinding dan saling berpandangan, merasakan hal aneh dan tidak paham dengan yang sedang terjadi dengan anaknya itu. Kemudian mereka menutup pintu dan kembali ke kamar dan menidurkan anaknya. Anaknya itu yang langsung tertidur pula seperti tidak terjadi apa-apa. Bu Tati dan suaminya tidak bisa tidur sampai pagi, memikirkan semuanya yang membingungkan ini. Ketika anaknya melambai-lambaikan tangan, jelas tidak ada orang dan siapapun di halaman itu. Lantas, bicara sama siapa anaknya? Sampai pagi mereka menerjemahkan yang terjadi, namun tetap buntu. Di hari-hari berikutnya, anaknya juga masih terlihat aneh, seperti pagi itu ketika Bu Tati sedang sibuk di dapur dan ingin memberikan makan anaknya. Karena sudah waktunya sarapan, tiba-tiba anaknya ini menghilang. Padahal tadi masih bermain di ruang tamu, bermain mobil-mobilan. Dicarilah ke seluruh ruangan dan halaman dan pekarangan, kebun, semuanya tidak ketemu. Kemudian dicari kembali untuk kedua kalinya. Loh, kok anaknya ini ketemu di
pojokan kebun yang sedang bermain dan berbicara sendiri dan tertawa bahagia seperti ada temannya. Padahal tempat itu tadi sudah ia datangi dan anaknya tidak ada di situ, dan ini tiba-tiba ada di sana. Langsung saja anaknya ia bopong masuk ke rumahnya. Anaknya ini langsung menangis menjerit-jerit. "Aku mau main sama Otong, aku mau ikut Otong, aku ingin main sama Otong." Anaknya ini merasa terganggu, seperti lagi asik bermain dengan temannya, malah digangguin ibunya. Makanya ia menangis menjadi-jadi. Padahal anaknya ini sendirian di sana, tidak ada siapapun. Lah, yang dipanggil-panggil Otong oleh anaknya itu siapa? Ibunya ini heran sekali. Di lain hari berikutnya, anaknya Bu Tati ini bikin geger kembali. Mereka kehilangan anaknya sudah selama 3 jam. Dicari kemana-mana tidak ketemu. Ada salah satu warga memberikan saran agar Bu Tati ini pergi ke tempat orang pintar atau paranormal untuk mengetahui perihal hilangnya anaknya, yaitu Mbah Suwarti, seorang yang sudah berumur 80 tahun. Walaupun umurnya sudah tua, akan tetapi masih terlihat sehat dan kuat, dan masih terlihat cantik. Ya, cantiknya orang tua, bukan cantiknya gadis muda. Begitulah istilahnya, dikarenakan Mbah Suwarti masih keturunan asli cikal bakal desa Kedung Kapuk. Walaupun profesinya bukan dukun, akan tetapi beliau hafal betul seluk-beluknya desa ini, apalagi yang berbau tidak masuk akal dan makhluk kasat mata. Dengan senang hati Mbah Suwarti pasti akan membantu. Akhirnya Bu Tati dan suaminya pergi mengunjungi rumahnya Mbah Suwarti untuk menanyakan perihal anaknya yang hilang tiba-tiba itu. Setelah basa-basi sebentar dan mengutarakan maksudnya, mereka pun berbicara satu sama lain. Mbah Suwarti kemudian diam sejenak, kemudian berbicara memberikan petunjuk. "Bu Tati, coba kamu cari anakmu menuju ke rimbunan pohon bambu yang berada di pinggir kali di timur desa ini. Sekarang anakmu sedang bermain dengan Otong, anak genderuwo yang rumahnya di pohon bambu sana. Secepatnya, karena kalau tidak lekas kamu ajak pulang, anakmu ini akan hilang selamanya, dibawa ke alam genderuwo sana." Setelah mendapatkan petunjuk dari Mbah Suwarti, tanpa berpikir panjang, Bu Tati dan suaminya ini langsung cepat-cepat pergi menuju tempat itu. Mereka pun mengarah ke tempat sesuai petunjuk Mbah Suwarti, ditemani oleh para tetangganya, menuju kebun bambu yang berada di pinggir sungai itu, sekitar 500 meter dari rumah mereka. Betul sekali, sesuai dengan yang dikatakan Mbah Suwarti, anaknya ini sedang berada di sana, sedang bermain seolah-olah ada temannya yang sedang lompat-lompat dan tepuk-tepuk tangan dan berjoget-joget. Terlihat bahagia sekali. Karena kasihan dan tidak tega melihat anaknya itu, Bu Tati langsung membopong anaknya itu. Kemudian anak itu langsung menjerit-jerit dan menangis meronta-ronta memanggil namanya Otong. Semua yang ada di sana sudah tahu perihal dan apa yang terjadi sebenarnya. Yang sedang terjadi itu adalah anaknya Bu Tati diganggu anak genderuwo yang bernama Otong. Tanpa tolah-toleh kanan kiri, mereka semua langsung meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, anaknya itu masih menangis tidak mau diam, sampai matanya ini melotot-lotot, membuat semua orang di sana yang melihat menjadi merinding. Tidak berapa lama kemudian Mbah Suwarti datang. Kemudian anaknya Bu Tati dicuci mukanya dengan air putih yang sudah diberikan doa. Sejenak kemudian anak itu berhenti dari tangisannya dan kemudian tertidur. Bu Tati dan suaminya sudah pasrah, bongkoan dan menyerahkan semuanya kepada Mbah Suwarti. Bagaimana caranya supaya anaknya kembali sedia kala dan tidak diganggu kembali oleh makhluk halus? Mbah Suwarti
kemudian memberikan petunjuk suaminya Bu Tati itu disuruh mencari terasi dan garam sebanyak-banyaknya. Setelah semuanya disediakan, kemudian pekarangan Bu Tati yang seluas 500 meter persegi itu disebarkan garam mengelilingi semua sudut, dan di atas pintu dikasihkan terasi dan Raja Kalacakra, raja yang diyakini menolak mara bahaya. Setelah selesai, Mbah Suwarti duduk bersama mereka, berkumpul dan bercerita. Mbah Suwarti kemudian memberikan nasihat kepada Bu Tati dan sekeluarga. Mulai besok kalian berdua harus berpuasa selama 3 hari. Setelah selesai nanti di malam Sabtu Pahing kalian jangan tidur ya sampai pagi. Di malam Sabtu itu si Otong akan kesini mengajak anakmu. Jangan takut, nanti saya juga akan di sini menemani kalian. Masalah genderuwo biar saya yang menghadapi. Bu Tati dan suaminya hanya mendengarkan nasihatnya Mbah Suwarti. Keduanya menjalankan nasihatnya dan kemudian pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bu Tati dan suaminya mulai berpuasa hari Rebo Wage, Kemis Kliwon, diakhiri Jumat Legi setelah sang surya tenggelam. Kemudian di hari malam Sabtunya mereka berjaga dan tidak tidur, memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ditemani Mbah Suwarti, sembari memberikan nasihat jangan sampai putus-putus dalam berdoa, karena Tuhan Yang Maha Pelindung yang akan melindungi mereka semuanya dari kejahatan malam yang tersembunyi. Malam semakin larut, sudah tengah malam, begitu dingin dan senyap. Sekitar jam 1 malam, samar-samar terdengar suara Toha, Toha, keluarlah, Toha, keluarlah, ayo kita bermain bersama. Suara itu yang tadinya samar-samar kemudian terdengar jelas sekali, seperti suara anak-anak, namun agak serak dan menakutkan. Mbah Suwarti yang paham dengan keadaan dan situasi itu segera mencolek Bu Tati dan suaminya. Ayo pada keluar menemui si Otong itu, dia sudah di depan pagar, nanti aku yang menghadapinya, ajak Mbah Suwarti sambil berdiri keluar yang diikuti Bu Tati dan suaminya. Setelah sampai di luar, sesuatu yang menyeramkan ada di pandangan mata mereka. Di luar pagar ada perwujudan makhluk yang membuat semua bulu bisa berdiri semua. Terlihat anak kecil yang lebih besar dari Toha, yang berambut panjang sampai ke tanah, semua badannya berbulu lebat. Terlihat kedua taringnya yang keluar dari sela-sela bibirnya. Matanya itu melotot, merah menyala seperti bara api, mirip barongan. Perwujudan itu kalau dilihat kadang hilang, kadang nampak. Berdiri tegak termangu-mangu di luar pagar, mungkin tidak berani masuk pekarangan rumah. Sepertinya kalah dengan kekuatan raja dan garam terasi yang sudah dipasang Mbah Suwarti kemarin. Bu Tati dan suaminya gemetaran, ketakutan dan keringatan, padahal suasananya dingin sekali. Namun Mbah Suwarti terlihat biasa dan tegar menghadapi semuanya itu. Kemudian malah menghampiri genderuwo itu. Terdengar suara Mbah Suwarti yang meninggi dan galak, tidak seperti biasanya yang baik dan sopan. Tong, kamu jangan ganggu cucuku. Jangan kau ajak bermain lagi Toha. Mulai sekarang jangan kamu ajak bermain ya. Kamu ini anak genderuwo kan? Pulanglah ke asalmu di pohon bambu sana, bermainlah dengan sebangsamu, jangan ganggu anak manusia lagi. Kemudian Mbah Suwarti ini mengucapkan sesuatu seperti mantra yang tidak bisa dipahami Bu Tati dan suaminya. Anak genderuwo itu masih diam dan melihat Mbah Suwarti dengan tatapan tajam. Namun sesaat kemudian anak genderuwo itu berbalik badan melangkah pergi.
dan hilang dari pandangan mata. Mereka kemudian langsung masuk dalam rumah itu dan meneruskan bergadang sampai pagi. Paginya kejadian semalam sudah tersebar ke seluruh kampung Kedung Kapuk dan menjadi pembicaraan di mana-mana. Semenjak itu anak genderuwo itu sudah tidak mengganggu Toha dan anak yang lainnya, dan Toha kembali pulih, kembali seperti anak-anak umumnya, dan tidak henti-hentinya Bu Tati dan suaminya ini mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya daerah Kedung Kapuk itu dulu adalah hutan bambu, kemudian menjadi pemukiman, dan tersisa hanya yang di pinggir sungai itu seluas 100 meter persegi yang tidak bisa ditebang dan dibersihkan ataupun diganggu siapapun. Yang berani menebang atau mengambil bambu di sana pasti akan terkena celaka. Menurut banyak orang, kebun bambu yang tinggal 100 meter persegi itu adalah markasnya lelembut. Bukan hanya genderuwo yang ada di sana, akan tetapi ada bermacam-macam makhluk kakak kasat mata di sana yang sudah banyak orang mengalami sendiri melihatnya, bahkan tidak mengenal waktu siang atau malam. Ada yang pernah ditemui pocong, kuntilanak, banaspati, dan sejenisnya. Jadi sisa kebun bambu itu masih ada sampai sekarang dan tetap menyimpan misteri dan rahasianya. Selesai. Demikianlah sahabat kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.